Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Ke berita pertama, Saudara. Aksi penolakan daerah otonomi baru atau DOB dan otonomi khusus atau Otsus Jilid 2 yang dilakukan sekelompok masyarakat dari Petisi Rakyat Papua atau PRP di Timika, Kabupaten Mimika berakhir aman pada Kamis 14 Juli. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra mengatakan kegiatan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut terus diawasi dan mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan TNI. Tiap titik lokasi yang dianggap rawan dijaga personil gabungan TNI Polri dan patroli rutin di sektor masing-masing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Marcelinus Labulela yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marcel. Oke, baik, Tribuners, Firda dan Tribuners, selamat siang. Terkait dengan aksi yang dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua kemarin di Kota Timika terkait aksi penolakan DOP dan Otsus Jilid 2 di Kabupaten Timika berjalan aman dan lancar. Namun pihak polisi tidak memberikan izin terkait aksi penolakan DOP dan Otsus karena kelengkapan administrasi belum dilengkapi oleh massa atau pihak dari Petisi Rakyat Papua yang dimaksud. Untuk insiden kemarin memang tidak ada yang muncul, namun ada sekelompok warga yang sempat mengulurkan niatnya untuk keluar dari gang atau dari lorong di mana tempat mereka tinggal. Mereka menuju ke depan jalan di sekitaran Jalan Budi Utomo dan di sekitaran Jalan Pantai Barat Kota Timika Papua, namun berhasil dihalau oleh pihak TNI gabungan polisi dalam mengawali aksi yang hendak dilakukan oleh warga sekelompok warga tersebut. Untuk aksi tidak dilakukan, untuk khususnya di Kota Timika tidak dilakukan sama sekali karena memang tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Mimika terkait adanya aksi penolakan DOP dan Otsus Jilid 2 di Kabupaten Mimika kemarin. Pihak DPR Kabupaten Mimika yang diketuai oleh Anton Bukalen juga menegaskan bahwa pihaknya di DPRD tidak mengizinkan massa yang datang melakukan aksi di kantor DPRD Mimika mengingat surat izin atau tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan tidak dimiliki oleh Petisi Rakyat Papua atau PRP dari organisasi tersebut. Dapat saya informasikan Firda dan Tribuners bahwa aksi kemarin tidak dilaksanakan, namun sekelompok orang sempat keluar ke jalan namun berhasil dihalau oleh personil gabungan. Untuk aksi ini sejak apel pagi telah dilaksanakan oleh tim gabungan dari TNI Polri untuk pengamanan isu adanya aksi tersebut, namun terus dilakukan juga mobile patroli di sekitar Kota Timika yang dianggap rawan, dan juga para personil juga ditempatkan di titik-titik Kota Timika yang dianggap rawan yang nantinya akan memicu segala sesuatu, menghimbau kepada warga Kota Timika agar tidak mengikuti hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga Kapolres Mimika berharap untuk warga yang hendak melakukan aksi sebaiknya mengurungkan diri untuk melakukan aksi karena surat atau kantong pengantongan izin dari Polres Mimika sendiri tidak dilakukan mengingat administrasi yang diberikan tidak lengkap sesuai dengan prosedur aksi yang disampaikan. Dapat saya tambahkan juga Firda, terkait ini ada hal yang menarik dari spanduk yang dibentangkan kemarin. Sekilas mata kita melihat bahwa di spanduk tersebut terpasang atau dituliskan beberapa tulisan, diantaranya menutup PT Freeport dan juga menolak ada pembukaan blok wagu dan juga meminta referendum atau mereka mau berdiri sendiri. Namun memang aksi itu tidak berlangsung dan memang saat ini situasi Kota Timika aman dan terkendali. Begitu Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Marcel dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Mimika Papua, AKBP I Gede Putra. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat hari ini. Jadi untuk kegiatan pengamanan sampai dengan jam sekarang ini masih tetap kita laksanakan. Spot-spot ataupun titik-titik yang krusial dan kita anggap masih memiliki potensi kerawanan, masih kita tempatkan personil di situ. Termasuk juga tim kami yang mobile sampai sekarang masih melaksanakan mobile sesuai dengan sektornya masing-masing. Kemudian memang tadi ada upaya dari kelompok masyarakat untuk memaksakan kegiatan penyampaian pendapat ini, seperti yang disampaikan tadi pagi, bahwasanya untuk kegiatan masyarakat hari ini kami dari kepolisian belum mengeluarkan izin. Mereka memaksakan, akhirnya kami dari Polres Mimika melakukan himbauan, kemudian melakukan pembatasan dan mengarahkan mengarahkan mereka kembali untuk kekerjaannya masing-masing. Dan mereka pun bersedia untuk kembali sehingga situasi sampai dengan siang hari ini untuk di Kabupaten Mimika masih tetap kondusif. Ada yang diamankan dari Anda? Tidak ada. Spanduk mungkin? Isinya apa sih Anda? Untuk baliho-baliho, selebaran-selebaran yang kita amankan, sementara kita masih lakukan pemeriksaan di kantor Polres. Isinya memang minta referendum? Nanti kita rilis lagi. Ya. Dan itu Pemerintah mewacanakan akan kembali menerapkan pemberlakuan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan 2 pekan lagi. Pelni Cabang Tarakan siap ikut menerapkan kebijakan tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi dari Kota Tarakan. Memang benar, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet mengeluarkan pernyataan terkait rencana memberlakukan kembali persyaratan booster sebagai syarat perjalanan. Dan kemudian ini akan dituangkan juga di dalam peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya. Kemudian wacana ini juga turut dibenarkan oleh Menteri Menko Bidang Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan merilis sendiri kepada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 kemarin, di mana dinyatakan pemerintah akan kembali menerapkan persyaratan booster sebagai syarat perjalanan baik transportasi udara, laut, dan darat. Dan dari sektor transportasi sendiri di Kota Tarakan, yang sempat saya wawancarai Kepala Pelni Cabang Tarakan Bapak Asmar Joni pada dasarnya mengaku siap untuk kembali memberlakukan aturan booster tersebut, dan ia saat ini sedang mengikuti edaran, dan memang pihaknya mengakui juga sudah berpengalaman dalam hal penerapan kebijakan tersebut. Dikatakan oleh Asmar Joni sendiri ini untuk syarat perjalanan bagi pelaku perjalanan dalam negeri nantinya juga pasti akan melibatkan daerah. Dan juga saya sempat mewawancarai Wali Kota Tarakan